Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini Rabu tanggal 2 Juni 2021 kita bertemu di layanan praktek layanan bimbingan klasikal, ya. Untuk mengawali layanan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan Mbak Evelyn untuk dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa saja? Cindy masih ini ya, proses untuk menjadi ustazah ya. Ya. Kemudian ada siapa lagi ya? Andi Insyad ya. Sudah datang atau belum? Kemarin masih izin. Belum. Oke. Terima kasih kalian yang sudah hadir di sekolah dan semoga teman-teman yang belum hadir pada siang hari ini yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kegiatan dan bisa beribadah lagi. Amin. Bagi yang masih ada kegiatan, semoga diberikan kemudahan, kelancaran sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai trik agar siswa lebih cepat memahami pelajaran, ya. Tujuannya adalah supaya kalian bisa mencari tahu apa sih pelajaran yang sulit bagi kalian. Nah, kemudian kalian juga memahami apa yang menjadi penghambat pada saat belajar pada mata pelajaran tertentu yang kalian anggap sulit, ya. Dan berikutnya, ketika kalian sudah menemukan hambatannya, otomatis kalian akan mencari tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Begitu? Ya. Nah, sehingga pada saat kalian sudah menemukannya, kemudian kalian bisa mengubah kebiasaan belajar kalian yang tidak atau kurang tepat menjadi lebih baik. Ya. Bisa dipahami? Sebelum kita masuk ke inti nanti, pelaksanaan layanan siang hari ini kita menggunakan Jigsaw Learning. Ada yang tahu? Diam aja, belum ya? Ya, baik. Langkah-langkah untuk belajar dengan metode Jigsaw adalah membentuk kelompok ahli dan kelompok asal. Jadi ibu nanti akan tentukan mana kelompok asal dan kelompok ahli, ya. Tuh. Nah, pada saat pembelajaran kalian bertanggung jawab untuk mempelajari semua yang sudah diberikan. Tugas-tugas kalian harus mengerjakan, ya. Dan jangan lupa, karena kalian berada di ruang laboratorium, ada di lab multimedia, nanti ibu berharap kalian tidak mengoperasikan keyboard untuk bermain-main. Ya, kesepakatan ya itu ya. Jadi belajarnya supaya lebih fokus, gitu ya. Untuk itu sesuai dengan tahapannya nanti, kelompok 1 yang sampai ke belakang itu adalah kelompok asal 1, 2, kelompok asal 3, kelompok asal 4, dan kelompok asal 5. Masing-masing nanti kalian akan bertanggung jawab untuk membahas topik yang sudah diberikan, ya. Nah, karena ruangannya cukup sempit, jadi untuk kelompok ahli nanti silakan dibagi satu daerah ini membahas satu topik yang sama, ya. Nanti kalian bisa mengakses internet
tapi tidak boleh mengakses media sosial karena itu akan mengganggu proses layanan pada siang hari ini. Begitu pula dengan baris yang kedua, itu membahas topik untuk topik kedua. Baris yang ketiga adalah topik yang ketiga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Oke. Baik. Oh iya, hari ini hari pertama masuk ya. Setelah kemarin libur apa? Hari Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Kalian masih ingat 5 sila dalam Pancasila? Ingat. Nah, kita baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Benar-benar anak-anak Indonesia. harapan kita semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang penerus bangsa sebagai penerus tongkat estafet yang sudah diperjuangkan oleh para leluhur kita. Oke, sehingga kalian di sini tugasnya untuk belajar dan berinovasi supaya negara kita menjadi negara yang lebih maju, lebih makmur. Ya, oke, oke, sudah siap untuk masuk ke tahap inti? Mana suaranya? Masih lemas. Oke, ternyata cuaca panas ini membuat kita menjadi sedikit lemas ya. Baik, kita untuk merilekskan peregangan ya. Boleh? Oke, silakan menghadap punggung temannya. Oke, menghadap punggung temannya. Oke, siapkan jarinya, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, oke. Ketika saya bilang hujan turun, rintik-rintik, maka jari kalian memegang punggung teman kalian. Hujan rintik-rintik dari bawah, dari atas turun ke bawah. Oh, ada yang beli. Oke, dari atas turun ke bawah. Ternyata hujannya lebih deras dari atas ke bawah. Halo, itu masih rintik-rintik. Ada yang masih rintik-rintik. Udah hujan deras, Mbak. Ayo. Oke, ternyata ada petir. Ler, jangan kencang. Dibalik temannya. Gantian. Oke, hujan rintik-rintik turun dari atas ke bawah. Wah, ada yang beli ternyata dari atas ke bawah. Hujannya semakin deras dari atas ke bawah. Ternyata ada petir lagi. Dan muncullah pelangi. Sudah siap? Oke, sudah siap ke tahap inti ya? Siap. Ada yang ditanyakan? Siapa tadi yang angkat acung tangan? Oh, Mbak Evelyn tadi acung tangan. Gimana? Kelompok ya? Oh ya, kelompoknya jadi diulang lagi ya kelompoknya. Kelompok asal adalah kelompok yang berbaris ke belakang. Karena ini kondisinya sempit ya, jadi itu sudah ditentukan seperti ini. Kemudian nanti terbagi kelompok yang baris ke samping adalah kelompok ahli. Itu ya, bisa dipahami? Setelah kelompok ahli berdiskusi, apa yang harus dilakukan?
memberi informasi kepada kelompok asal. Itu kelompok yang ada di garis ke belakang. Itu ya. Oke, baik. Ibu mulai dengan memberikan sedikit paparan yang berupa poin-poin untuk masuk ke dalam kegiatan layanan inti, ya. Baik. Ini adalah trik agar siswa lebih cepat memahami pelajaran. Mohon maaf, saya pakai metode ini ya, supaya lebih terdengar suaranya ya. Bisa didengar sampai ujung sana? Bisa. Oke. Trik agar siswa lebih cepat memahami pelajaran. Tujuannya adalah peserta didik dapat menemukan hambatan dalam proses belajar, menominasikan mata pelajaran yang sulit dipahami. Kemudian peserta didik dapat merumuskan cara memahami pelajaran. Caranya gimana supaya pelajaran itu bisa cepat kalian pahami, ya. Selanjutnya, peserta didik dapat mengubah kebiasaan belajar yang tadinya seperti apa sekarang atau nanti akan kalian temukan secara berkelompok maupun secara pribadi, karena setiap anak mempunyai kebiasaan belajar yang berbeda. Nah, ini belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab sulit memahami pelajaran. Mungkin kalian akan menemukan faktor yang berbeda nanti dari tayangan yang diberikan. Nanti kalian bisa masukkan dalam LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nanti akan dibagikan pada kelompok ahli juga pada kalian masing-masing, ya. Maaf, selanjutnya pelajaran apa yang sulit dipahami? Tuh. Mungkin kalian menemukan perbedaan satu sama lain, ya. Mungkin ada yang sains, ada yang memerlukan literasi yang sangat detail dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada tips untuk belajar. Nah, kita masuk dalam faktor-faktor penyebab sulit memahami pelajaran. Yang nomor satu adalah intelijensi. Jadi kecerdasan itu juga mempengaruhi seseorang untuk belajar, memahami pelajaran. Kemudian sikap terhadap belajar. Bagaimana kalian pada saat menerima pelajaran? Pelajaran kalian, ketika pelajaran ternyata kalian memilih untuk menjadi Superman. Superman itu kayak apa? Gimana? Superman itu kalau terbang gimana? Mengangkat tangan, kemudian yang satunya kemana? Satunya ternyata ke meja, glosor. Ya. Berikutnya, motivasi belajar. Kalian belajar untuk apa? Untuk pintar. Apa lagi? Sukses. Terus dapat apa? Dapat ilmu. Setelah dievaluasi kalian dapat apa? Setelah ujian, evaluasi itu ujian, kalian dapat apa? Dikasih apa sama guru kalian? Dikasih nilai yang dimasukkan dalam rapor. Kalau nilai saya tinggi berarti saya pintar, nanti saya bisa gunakan untuk bekerja, ya, masuk ke perguruan tinggi dan lain sebagainya, ya. Kemudian konsentrasi belajar, ternyata ini juga diperlukan. Kenapa? Karena fokus, kita memerlukan fokus. Seseorang bisa mendengarkan beratus-ratus, beribu-ribu suara. Contoh sekarang kalian bisa mendengarkan apa saja? Suara saya, suara ibu. Kemudian kipas angin, CPU, AC, mesin dan sebagainya.
tetapi fokusnya, konsentrasinya hanya dalam atau pada satu hal saja. Itu ya. Oke. Selanjutnya, kebiasaan belajar. Apakah kebiasaan kalian belajar itu belajar ketika kalian mendekati ujian misalnya, atau pada saat kalian belajarnya sebelum mata pelajaran itu diujikan atau disampaikan? Kan kalian sudah tahu materinya hari ini misalnya. Nah, itu dipelajari malam tadi atau pagi tadi misalnya. Itu adalah menjadi kebiasaan belajar yang baik, ya. Dan yang terakhir adalah cara belajar. Bagaimana cara kalau kalian belajar? Ya, setiap orang mempunyai gaya belajar juga. Ada yang visual, ada yang audio, satu lagi kinestetik. Ya, ini kan berbeda-beda. Nah, pelajaran apa yang sulit? Apakah yang saya tayangkan ini ada di benak kalian? Semua atau sebagian? Semua. Ternyata masih ada lagi? Masih. Oh, ternyata banyak ya. Oke, baik. Nah, ini adalah tips belajar khusus matematika. Kenapa sih matematika itu menjadi sulit bagi kalian? Bu, penuh angka, penuh rumus, apa namanya? Ilmu pasti, bikin pusing, Bu. Dan matematika itu isinya hanya angka ya, 1 sampai tak terhingga. Ternyata 10 yang 3 kemarin bisa berhitung berapa? 1 sampai 10 dalam bentuk kelihatan. Nah, berarti apa yang harus ditingkatkan? Belajarnya lagi ya. Oke. Memahami konsep matematika dengan cara membiasakan mengerjakan soal dan latihan dalam tugas matematika. Kalau tidak pernah dicoba, kalau tidak pernah dikerjakan, kira-kira mudeng apa mubeng? Mubeng ya. Jadi sebaiknya sering-sering latihan mengerjakan soal-soal matematika. Demikian pula dengan fisika kimia. Mulailah dengan memahami konsep kimia, memahami dari mana asalnya rumus A sehingga muncul hasilnya. Mengapa dalam mengerjakan soal ini harus menggunakan rumus A? Itu yang perlu dipahami. Ya. Selanjutnya, inikah yang kalian anggap sulit? Iya. Apa penyebabnya? Tak ngerti arti ini, Bu? Iya. Iya. Bagaimana caranya? Baca. Ya dibaca, ya diartikan. Nah, caranya adalah menonton film. Wah, enak ini. Tapi tidak boleh menggunakan subtitle. Itu menggunakan pendengaran kita dari kosakata yang dikeluarkan oleh tokoh filmnya. Kemudian membaca artikel-artikel atau mendengarkan podcast berbahasa Inggris.